Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di pelatihan Cash Handling Management Skill yang akan kita runningkan selama 2 hari ini di tanggal 17 dan 18. Terima kasih sudah mengerjakan pretestnya. Mohon Bapak Ibu untuk on kamera selama pelatihan dan aktif bertanya agar pelatihan ini menjadi lebih hidup. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan ke Pak Johnson untuk pembukaan lebih lanjut dari Johnson Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, selamat pagi Bapak sekalian. Terima kasih Bang BJB. Di sini ada Pak Adi yang mewakili untuk training yang kedua di awal tahun ini. Semoga bermanfaat buat para peserta semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, training kita yang tadi sudah disebutkan judul dengan Cash Handling Management Skill. Trainer utama nanti di sini ada Ibu Rini, orang yang telah berpengalaman luar biasa di bidang perbankan, yang akan menjadi trainer utama. Sedangkan saya sendiri nanti akan masuk sebagai selisih. Hanya memperkuat saja, hanya 15 menit setelah habis break time, begitu ya, melengkapi, mendukung materinya Ibu Rini. Dan untuk singkat waktu, para peserta sekalian, mari kita nikmati training ini 2 hari, dan silakan nanti Anda lebih aktif untuk menyampaikan semua studi kasus yang Anda hadapi sebagai lebih real. Kemarin kan sudah juga dikirim juga begitu ya. Serahkan Ibu Rini, selamat training kita untuk hari ini selama 2 hari. Terima kasih. Masih di mute, Ibu. Iya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pak Johnson, terima kasih untuk Bapak Ibu, Bang BJB. Kita ketemu di sesi kedua ya. Ini untuk materi yang kedua hari ini untuk cash handling ya. Nah, mudah-mudahan nanti pelatihan 2 hari ini nanti lancar. Nah, termasuk nanti seperti yang disampaikan Mbak Nur, kalau memang ada masalah atau pertanyaan mungkin saat pas sama dengan penyampaian materi atau apa, mungkin bisa langsung disampaikan. Selain nanti kita bahas dengan kasus-kasus yang Bapak Ibu sudah kirimkan ke kami ya waktu beberapa hari kemarin ya. Oke, kita nanti langsung mulai ke materi. Tadi sudah tes ya Bapak Ibu ya, sudah pretest. Mudah-mudahan hasilnya baik semua ya, mudah-mudahan. Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semangat semua ya pagi ini ya untuk pelatihan di awal tahun ya, kita masih masuk di awal tahun ya. Jadi harus bisa disampaikan secara baik di sini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang memang harus diperkuat lagi untuk di posisi Bapak Ibu semua. Karena memang fungsinya kan sekarang sudah sebagai leader ya, sebagai leader dari beberapa divisi. Dalam hal ini kalau kantor kas kan mungkin ada beberapa ya, baik itu teller, mungkin ada CS, mungkin ada bagian kredit ya kan. Jadi untuk handle-handlenya itu kan menyeluruh ya di situ. Untuk kantor kas sendiri kan intinya kantor kas itu kan dia berdiri sendiri. Istilahnya seolah-olah memang berdiri sendiri. Jadi tanggung jawab penuh ada di situ. Semua kegiatan bisnis semuanya ada di situ. Nah, jadi untuk pengembangan satu kantor lah istilahnya di situ, baik dari segi transaksi terutama untuk juga untuk pengembangan ya. Pengembangan di sini adalah produk dan operasional. Baik Bapak Ibu, kita mulai kembali untuk trainingnya. Untuk materi selanjutnya dengan Pak Johnson Alfonso. Kepada Pak Johnson saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Isipan materi melengkapi. Nah, Bapak sekalian, saya akan sharing lagi tentang model tentang kepemimpinan. Nah, ini model ya. Yang nanti teman-teman bisa memahami apa sih metode-metode yang dikembangkan dalam kepemimpinan model yang baru saat ini ya. Model dan gaya kepemimpinan efektif seperti apa. Oke, nanti secara praktis nanti Ibu Rini sudah menjelaskan juga ya. Nah, tadi konsep sudah ada. Model kepemimpinan itu ada kurang lebih yang setelah saya pelajari kemudian saya praktekkan, minimal ada 3 yang bisa dikombinasikan oleh teman sekalian. Jadi nanti teman kalau ditanya sama orang lain, apa model kepemimpinan yang Anda pakai? Teorinya dari mana, konsepnya apa? Jadi harus jelas ya, jangan sampai nggak jelas. Nah, di sini ada 3 model yang sangat berhubungan, yaitu terkait dengan konsep tadi ya. Yaitu pertama ada disebut namanya situational leadership. Jadi pahami situasinya ya.
semuanya, aspek-aspeknya, dikenali semuanya, anak buahnya, timnya, kan memang kan di dalam bisnis itu ada 5M ya, dalam manusianya, man, mesin, material, methods, money. Itu kita kenali semua, supaya kita bisa kembangkan. Nah, setelah dikenali, lalu kita mulai bertransaksi, membujuk, mempengaruhi. Nah, disebut ini transactional leadership. Membujuk pengaruh tim kita supaya bisa mencapai target. Jadi sifatnya jangka panjang. Lalu tahap berikutnya adalah mengembangkan. Nah, disebut namanya transformational leadership. Oke ya, ini dikembangkan oleh Paul Hersey Model. Nah, apa yang dilakukan tahap-tahapan? Yuk kita lihat. Tahap-tahapannya adalah pertama adalah bahwa kita harus terlebih dahulu memetakan tugas leader. Memetakan anak buahnya ya. Yang tadi Bu Diri sudah sampaikan juga, kita harus kenal anak buah dengan baik. Kenapa yang bisa dikenali? Ada banyak. Tadi kan kita kenali, kita ukur ya. Kita kenali, kita ukur. Nah, jadi misalnya namanya Jono, Budi, Tutil, sebagainya. Jadi kita kenali bagaimana level kompetensi dia, pengetahuannya bagaimana. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya untuk mengetahui pengetahuan ini wajib kita assessment ya. Kita assessment minimal setahun sekali kita kenali anak buah kita. Gimana, ngerti nggak dia kerja-kerjaannya? Lalu menguji keterampilan skill-skillnya dia. Jadi artinya apa? Leader memastikan bahwa anak buahnya ini terukur gitu ya, secara kompetensi knowledge-nya, secara skill-nya pun secara attitude-nya. Nah, kalau keterampilan kan kita lihat ya, kecepatan dia bekerja, berkarya, berapa error rate-nya dia ya. Seperti itu. Itu bisa Anda perhatikan harian, mingguan, bulanan, sampai nanti ya, semester, kuartal, per semester, dan seterusnya. Nah, kalau tadi pengetahuan diuji dengan dites ya. Nah, pakai ya ada tes assessment lah, seminggu sekali gitu ya. Kalau keterampilan, skillnya, tesnya lihat pekerjaan mereka setiap hari. Berapa errornya. Lalu kalau attitude, nah attitude ini pun kita lihat ya. Perkembangannya dia dari hari ke hari menyangkut sikap dia, menyangkut kedisiplinannya. Semua aspek di sini. Nah, baru terakhir, menyangkut prestasi kerja, achievement targetnya, berapa persen. Nah, dari sini, maka kita boleh tahu levelnya anak buah kita di mana. Nah, ya levelnya di sini ya misalnya ya. Nah, ini dilihat, nanti anak buah kita levelnya di mana dia. Ini pakai Paul Hersey Model ya. S1, S2, S3, S4. Nah, ini istilah-istilah saja dalam istilah kompetensi, begitu ya. Oh, anak buah saya ini dari segi knowledge, skill, attitude-nya, dan pencapaian targetnya, ini ternyata dia masih S1 ya, masih paling rendah. Wah, kalau ini misalnya nih namanya si A. Oh, kalau si B nih udah S2 nih dia nih. Udah bisa tercapai target, tapi belum optimum gitu ya. Kalau yang ini yang S3 ini, si C misalnya gitu ya. Wah, dia sudah bisa kita ajak diskusi karena sudah cerdas dia. Nah, kalau S4 ini artinya apa nih? Anak buah kita siap dipromosi. Siap dipromosi. Karena tadi kan tugas leader kan ada satu, pencapaian target, kedua kreatif, inisiatif, ketiga kaderisasi. Nah, ini dia kita lihat dengan pemetaan. Jadi semuanya melalui pengujian. Jadi letaknya anak buah kita ada di mana. Sehingga di sini akan mempengaruhi kita bagaimana gaya kita memimpin, gaya mempengaruhi. Gitu ya. Nah, ini teman-teman konsep dasar yang harus diketahui oleh para leader. Jadi bukan like and dislike gitu ya. Jadi dilihat sendiri, diukur berapa knowledge-nya, lalu skill-nya, lalu menyangkut attitude-nya, dan pencapaian target. Itu aja 4. Ya, dilihat ya. Baru kita letakkan di ini. Di mana? Nah, kalau S1 dia total skornya baru masih di bawah 25%. Total skor S2 ini sudah 50%. Kalau S3 ini sudah 75%. Ya, kalau S4 ini minimumnya 80%. Ya. Kalau sudah 80% di sini, sudah siap-siap kita promosi. Nah, ini teman-teman, tugas kita ya. Pertama, petakan. Dipetakan ya. Nah, dipetakan, kita lihat di pemetaannya ini, baru gaya kita maksa. Gaya kita mempengaruhi. Ada gaya otoriter. Nah, kalau anak buah ini, jadi gaya kita mempengaruhi ada paksa, reward punishment, gaya rasional, dan gaya trust. Nah, jadi kita nggak bisa pukul rata. Semua anak buah kita semua trust semua. Nggak bisa gitu ya. Berdasarkan data ini, baru kita memperlakukan anak buah kita memimpinnya seperti apa. Nah, kalau anak buah kita di S1, D1 nih, nah ini ya, S1 ya gayanya otoriter, paksa, karena dia anak baru. Targetnya belum tercapai gitu ya, masih anak baru, masih di bawah 1 tahun gitu ya. Nah, kalau levelnya di S2 di sini, nah S2 ini pakai gayanya reward and punishment.
Nah, ini gaya ancaman dan imbalan gitu ya. Nah, karena nilainya baru 5% dia, kadang-kadang bagus, kadang-kadang kita capai target, kadang tidak gitu ya. Nah, kalau S3 di sini levelnya apa? Dia gaya kita mimpinya gaya rasional, karena sudah mengerti dia, gayanya rasional. Sudah bisa diajak diskusi, diajak berpikir. Nah, kalau S4 ini nih sudah jelas-jelas calon pengganti kita. Nah, gayanya apa? Udah pakai trust. Udah bisa percaya. Karena apa? Secara kompetensi dia, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, dan penyematan targetnya udah bagus. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita memetakan tim kita dengan jelas. Ya, jadi PR Bapak Ibu sekalian adalah petakan anak buah Anda. Bagaimana caranya? Kalau pertama, kalau aspek knowledge, jelas ya, aspek knowledge-nya apa tadi? Tes, assessment. Ya, assessment kita. Gimana caranya? Bikin aja soal. Dari job desk dia, dari SOP dia, tes aja. Bagaimana cara ini terus tes. Dan itu biar soalnya 20 soal lah gitu ya. Setiap minggu sekali atau sebulan sekali dan seterusnya harus tes. Kalau keterampilannya di tesnya, lihat aja error rate-nya dia setiap hari. Bila perlu solusi simulasi, bagaimana ketepatan dia. Kalau attitude, lihat perilaku dia setiap hari. Nah, dari kedisiplinan dia dalam datang ke kantor, kedisiplinan dia di dalam melaporkan pekerjaan-pekerjaan anak buah kita, kedisiplinan dia melaporkan tugas-tugas dia, dan bagaimana dalam usaha, bagaimana berperilaku dia terhadap atasan, rekan kerja, bawahan, dan juga apalagi customer gitu ya. Dan terakhir, pencapaian target dia. Nah, disinilah baru kita buat level dari anak buah kita. Dari sini, setelah tahu levelnya, baru kita bagaimana memimpin mereka. Nah, ini teman-teman dasar kita di dalam memperlakukan anak buah kita. Jadi, nggak ada istilahnya sama rata ya. Sesuai proporsional, sesuai dengan kompetensi, target, dan seterusnya. Nah, tugas kita, ada apa yang tarikannya? Tugas kita sebagai leader. Ingat tadi tugas kita 5 leader sini ada sebagai apa? Coach, sebagai trainer, motivator, konselor, dan spiritual companion. Nah, kalau sudah tahu di sini, baru tugas kita berikutnya apa? Ini anak buah kita. Bagaimana anak buah kita bantu pengembangannya supaya dia bisa berkembang. Nah, supaya dia berkembang terus nih. Dari S1 naik S2 dan S3 S4. Ini lagi-lagi tanggung jawab leader, kaderisasi. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan terus-menerus. Nah, ini menggunakan istilahnya namanya ilmu yang disebut transformational. Dengan cara apa tadi? Di coaching, di training, di motivasi, kemudian di counseling, lalu spirit companion. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tugas kita ini adalah benar-benar menolong anak buah kita berkembang. Jadi, jangan biarkan anak buah kita susah gitu ya. Kalau anak buah kita susah, yang susah kita sendiri. Kalau anak buah kita gagal, yang gagal juga pengaruh kita. Nggak mungkin dia. Karena anak buah kita kan, seperti tadi Bu Didi katakan, dia menerima pendelegasian dari kita. Tugas kita delegasi ke anak buah kita. Kalau dia gagal, berarti gagal juga kita. Nah, disinilah makanya tugas kita leader sini, yang tadi saya sampaikan sebelum-sebelumnya adalah, di sini adalah tugasnya adalah, capai target, ya bangun ide kreatifnya, lalu kaderisasi. Nah, itulah menggunakan model-model leadership yang Anda sekarang sudah kenali, begitu ya. Nah, ini jangan lupa ya, peran leader kita mengembang supaya kita anak buah kita berkembang. Nah, ini tugas berat kita sebagai leader, terus sekalian ya. Jadi benar-benar tanggung jawabnya sangat besar supaya kita bisa berkembang, anak buah kita berkembang terus. Nah, di sini ya, berkembang. Jadi semua ini terukur, bukan like and dislike. Semuanya ada ujinya. Oleh itu teman-teman sekalian, di sini perlu kita kembangkan lagi, kenali kepribadiannya dengan DC-nya. Lalu kenali driver motivatornya dia. Dia sukanya diapain sih? Lalu apalagi kenali hobinya, minatnya. Tujuan supaya kita memudah, mempengaruhi, dan membujuknya. Nah, inilah peran leader di dalam konsep atau namanya metode memimpin, yaitu petakan, transaksikan, lalu kembangkan. Nah, inilah konsep pemimpinan yang sekarang lagi ngehit gitu ya. Karena Anda punya tanggung jawab di situ. Nah, dari sini teman sekalian, ketika Anda sudah jelas semuanya, maka disinilah berkembang kita. Kita kembangkan IQ mereka. Jadi kita knowledge dia ya, berkembang terus. Punya emosinya kita latih. Ketahanan dia menghadapi kesulitan gitu ya. Lalu kecerdasan dalam aspek fisik, supaya dia juga jangan sampai overweight gitu ya. Nah, ini penting banget ya. Dan juga spiritual competence-nya. Oleh karena apa? Di sini leader punya peran sangat penting sekali. Tuh, leader adalah bagaimana menolong anak buah kita punya di sini ya kemampuan, technical skill-nya, administratifnya, dan konseptualnya. Nah, inilah tugas leader kita ya. Dengan kita bagus memimpin, maka tanggung jawab kita yang dipercayakan kepada kita sebagai seorang leader adalah, kan tadi ada masalah manusia, pasti ada anak buah, dan juga dipercayakan Anda materialnya,
kelengkapan pendukung kerja, lalu mesin perlengkapan kerja Anda, mesin toolsnya, lalu SOP-nya, metode-metodenya, dan juga budgetnya. Nah, inilah tugas kita, menggerakkan anak buah kita. Dan kita, kata kunci pertama di sini, karena di sini semua terbatas, lagi-lagi terus kalian ini terbatas semua loh ya. Leader itu waktu diangkat jadi pemimpin Anda, pasti serba terbatas. Berarti ketika terbatas itu punya potensi risiko, punya potensi masalah. Makanya terus kalian, karena terbatas ini nggak boleh ngeluh. Nggak mengeluh. Jadi Anda wajib menulis apa masalah Anda, potensi masalah, potensialnya, peluang bisnisnya. Lalu coba Anda analisa, gitu ya. Nah, kemudian gerak. Jadi istilahnya karena terbatas, jangan saya mengeluh ya. Lalu apa? Coba diskusikan gitu dengan pimpinan seterusnya. Jadi sudah lengkap dengan berbagai solusi. Makanya perannya kita lihat ya. Sebagai leader sini bisa memimpin tim, berkomunikasi, memotivasi tadi ya, menjadi inovator kita dan seterusnya. Dan juga kemampuan manajemennya. Nah, inilah yang sudah ditugaskan bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda melihat masalah di pekerjaan Anda, pasti ada. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin kantor kas atau apapun pemimpin Anda, tidak mungkin Anda tidak punya masalah. Pasti ada masalah. Nah, tugas Anda adalah deskripsikan. Dan berikutnya analisa. Situasinya apa persoalan yang muncul, lalu apa faktor-faktor penyebabnya di sini. Dan coba Anda berikan alternatif solusi yang bisa menolong anak buah Anda supaya dia bisa berkembang dan juga akhirnya memberikan solusi dan juga Anda seperti itu. Nah, ini teman-teman tips singkat dari saya bagaimana tugas leader di dalam perkembangan. Jadi Anda mulai hari ini sudah jelas konsep. Bertanya, Anda menggunakan leadership model apa? Gitu ya. Udah jelas ya. Anda menggunakan 3 model berdasarkan pembelajaran kita hari ini, yaitu situational leadership. Jadi tugas Anda adalah memetakan seluruh anak buah Anda, di mapping, dipetakan. Kedua apa? Nah, transaksikan secepatnya supaya mencapai target. Lalu ketiga apa? Kembangkan. Makanya Anda ada 5 peran. Peran Anda sebagai coach, yaitu bertanya saja supaya Anda memastikan anak buah Anda cerdas, gitu, pinter gitu ya. Kedua, kalau dia nggak bisa, nggak ngerti, maka Anda berperan sebagai trainer. Kembangkan, berikan pelatihan khusus buat mereka. Nah, ketiga, kalau sudah nggak bisa juga, maka Anda berikan motivasi. Ini penting banget ya, memberikan motivasi setiap hari soal leader. Karena apa? Manusia itu kan up and down ya, motivasinya. Baru liburan kemarin, tiba-tiba, ada gangguan di rumah ya, harus berikan motivasi. Keempat apa? Counseling. Coba ada waktu Anda. Counselingnya di sini ya. Lalu terakhir, spirit confidence. Jangan lupa, sebelum mulai kerja kan, ada yel-yel penyemangatnya. Itu disebut namanya motivasi. Lalu Anda memberikan berbagai edukasi. Lalu sebelum mulai kerja, jangan lupa Anda selalu berdoa bersama tim Anda supaya target tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Kita akan training untuk hari kedua. Nanti ada post-test di akhir sesi dan ada juga mengisi lembar evaluasi serta lembar komitmen. Untuk selanjutnya, pagi hari ini dengan Bapak Johnson Alfonso, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, selamat pagi semua Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Semoga pagi ini tetap semangat, bergairah untuk mencapai target-target kita. Kemarin kita sudah mendengar sharing dari Ibu Rini yang luar biasa, pengalaman yang banyak gitu ya, dengan berbagai studi-studi kasus yang ada. Nah, karena kasus-kasusnya banyak, maka saya mau memperkuat lagi nih case-case bagaimana caranya strategi Anda dalam problem solving dengan teknik modelnya Kapner-Trigger model. Jadi kalau kemarin kan sudah belajar ya, leadership itu kalau ditanya metodenya apa yang Anda pakai, modelnya apa, sudah belajar ya. Anda pakai 3 model leadership-nya. Situasional berarti Anda wajib memetakan semua tim Anda. Kedua, transaksional. Segera bawa tim Anda menuju pada pencapaian target. Lalu ketiga, transformasional, yaitu Anda menolong anak buah Anda berkembang sampai siap mereka dipromosikan menggantikan Anda supaya Anda bisa melesat ke tempat yang jauh lebih bagus sekali lagi ya. Nah, itulah konsep leadership. Nah, sekarang saya mau sharing ke Anda karena case-case-nya banyak, maka perlu Anda memahami metodenya apa sih dalam problem solving, tools-nya apa yang dipakai. Yang udah tanya, udah tahu nih saya menggunakan metodenya Kapner-Trigger model. Kalau Kapner-Trigger model itu dipakai di pemerintahan biasanya. Itu teknik karena bagus gitu ya. Mari saya sharing kurang lebih di sini 15 menit ya penyegaran kita. Oke, nanti semua materi saya akan berikan.
ke Bapak sekalian ya. Nah, ini mengenai problem solving tools-nya gitu ya, gimana caranya. Nah, begini, kita lihat ya, konsepnya udah jelas kemarin ya, bahwa problem solving udah jelas kemarin, kita udah definisi udah jelas, Anda tahu apa itu problem gitu ya, perbedaan strategi naik tool-nya. Lalu juga Anda tahu juga penyebab dari problem itu hanya dua ya, penyebab masalah itu hanya dua, yaitu perubahan dan perbedaan. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing nanti, apa sih penyebab dari masalah itu, hanya dua ya, ada perbedaan dan perubahan. Contoh, dulu kita banyak dunia banking itu secara tradisional harus datang ke kantor kas gitu ya, atau kantor cabang untuk melakukan transaksi, misalnya nabung atau menarik tabungan. Sekarang udah semua pakai digital, itu udah perubahan. Ya, ada perubahan. Kalau perbedaannya sekarang misalnya Anda dulu bekerja pakai mesin tik, sekarang sudah menggunakan teknologi terbaru kan gitu ya. Bahkan sudah sekarang makin canggih lagi. Nah, itu dia. Penyebab masalahnya dua ya, perbedaan dan perubahan. Kalau perbedaan dari awal sudah beda. Kalau perubahan karena berubah, berpindah dia. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing ya. Nah, penyebabnya apa saja dalam bisnis biasanya 5M ya, menyangkut manusianya. Nah, kan kompetensinya gitu ya. Menyangkut mesinnya, peralatan kita, menyangkut material pendukung, menyangkut sistem, menyangkut dana dan seterusnya. Dan menyangkut lain-lain. Misalnya menyangkut pestel, aspek politikal, ekonomi, sosial, teknologi, environment, legislatif. Jadi banyak banget. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai profesional wajib punya toolsnya. Nah, hari ini saya akan menolong teman-teman memberitahu Anda punya tools metodenya Kapner-Tregu model. Dan ini banyak dipakai. Ini dipakai orang-orang ya. Nah, berarti di sini teman-teman mesti melihat dulu dong. Berarti masalah itu ada yang terencana, ada yang tidak direncanakan. Ini hati-hati ya. Kalau direncanakan memang direncanakan berubah. Misal contoh, target 2021 angkanya sekian M. 2002 targetnya naik. Berarti itu muncul masalah karena ada perubahan ya. Sistem, alat kerja, sebagainya. Dan ini antisipasi. Juga ada masalah yang unplanned. Tidak terencana gitu ya. Yang kemarin Ibu Rini sampaikan gitu ya. Banyak hal ya tentang case-case tadi Anda ya. Tiba-tiba muncul masalah ini. Harus siap nih. Tiba-tiba orang datang bawa golok gitu ya. Mengejar-kejar. Itu nggak terencana gitu ya. Nah, Ibu Rini sudah menjelaskan semua gitu ya. Nah, untuk melakukan itu berarti punya solusi ini. Nah, solusi pertama adalah cara berpikir kita. Cara berpikirnya dua, ada pendekatan kreatif dan pendekatan rasional. Nah, metodenya ada banyak ya. Ada 5 model, ada schema, dan sebagainya. Nah, juga nanti tindakannya solusi tersebut bisa korektif, bisa preventif. Dan terakhir, mengambil keputusan ketika Anda sudah punya alternatif solusi, apa keputusan Anda? Contoh, Anda punya berbagai alternatif solusi dengan kreatif. Lalu harus memilih. Nah, di sini lah ya. Nah, waktu Anda memutuskan, tetap Anda dibatasi oleh apa di sini? Waktu, ruang, sumber daya. Nggak bisa nunggu lama-lama. Kalau ada penting-penting, udah. Putuskan selalu. Nah, makanya Kapner-Tregu model, ketika Anda memutuskan, sifat itu relatif. Harus cepat-cepat dianalisis kembali supaya apa kira-kira potensi resikonya. Gitu ya. Ini dasar kita. Nah, oleh karena itu, cara berpikir Anda, kita lihat ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Apa beda-bedanya gitu ya. Ini proyek Anda berkembang. Nah, makanya teman sekalian ya, kehebatan profesional supaya dia bisa naik sampai level direktur adalah kemampuan ini, 4 ini. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan melihat potensi masalah, kemampuan melakukan perbaikan terus-menerus, kemampuan melihat peluang bisnis. Inilah teman-teman, kalau Anda berhasil melakukan ini tanpa diperintah, begitu ya, Anda berinisiatif, maka peluang Anda untuk meningkat karir itu sangat cepat. Tapi kalau Anda nggak bisa menemukan hal ini, mohon maaf ya, teman-teman akan kesulitan berkarir. Ya begitu-begitu aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman setiap hari kalau bisa melakukan ini dan berikan ide-ide Anda gitu ya, supaya Anda berkembang, dikenal oleh perusahaan. Nah, kemarin Ibu Rini menyampaikan ya, kalau Anda pelan-pelan Anda menunjukkan kualitas diri Anda bagus sebagai profesional gitu ya, perusahaan akan kenal siapa Anda. Nah, bagaimana cara dikenal? Temukan masalah, ya, lihat potensi masalahnya, lihat operating improvement-nya, lihat pembisnisnya. Lalu apa di sini? Berikan solusi kreatif Anda. Berikan pilihan solusi terbaik Anda. Dan usulkan saja. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, secara berpikir. Nah, ini nanti saya ceritakan di sini ya. Ketika nanti sudah jago di sini ya, Anda datang ke atasan di sini ya, jangan hanya datang bawa masalah. Tapi bawalah solusi Anda. Maka di sini tadi ya, wajib menemukan masalah, potensi masalah. Nah, 4 di sini ya. Lalu jangan lupa di sini, coba analisa situasinya. Kenapa itu terjadi?
Kenapa itu betul genting dalam pentingnya? Lalu Anda mencoba mencari solusi alternatif, mencari faktor-faktor penyebabnya, mencari solusi kreatifnya, lalu mengusulkan keputusannya. Bahkan Anda bisa menganalisis persoalan potensial problem jika Anda memutuskan ini, apa kita resiko yang muncul. Lalu sampai terakhir, melakukan tindakan korektif apa dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, kehebatan teman-teman di sini akan terlihat. Kata Ibu Dini kemarin apa? Kalau Anda rajin melakukan ini, tenang saja, alam semesta Tuhan akan kenal siapa Anda, kualitas Anda. Tapi kalau Anda cuek, masa bodoh, ya sudah. Pilihannya ada dua. Anda tidak mengerti, tidak tahu, atau Anda kurang belajar. Ya, oleh karena itu mari kita belajar, memperdalam. Nah, yang singkat ini ya, yuk kita lihat gimana cara belajarnya. Nah, pertama teman sekalian, harus punya kemampuan berpikir. Nah, berpikir itu dua ya, berpikir kreatif dan berpikir rasional. Nah, berpikir rasional itu saya coba membawa di sini ada empat gaya berpikir. Pertama, Anda sebagai profesional wajib punya kemampuan critical thinking, mengkritisi. Supaya bisa menemukan 4 tadi, setiap hari ya. Setiap hari, bukan setiap minggu. Setiap hari. Karena saya melatih grupnya Adidas sama Nike gitu ya. Mereka level staff wajib menemukan 1-3 masalah tadi. 3 ide. Kalau level seperti Anda sebagai level leader sampai supervisor sampai officer, itu wajib menemukan 5. Level manager 10. Nah, jadi wajib mengkritisi. Setelah itu apa di sini? Menganalisis. Apa kira-kira situasinya? Nah, ini ya. Apa persoalannya dan seterusnya. Lalu mencari ide kreatif di sini. Lalu berpikir secara saintifiknya. Apa kira-kira solusi terbaiknya? Dan bagaimana implementasinya. Nah, itu ya. Maka di sini berpikir itu penting sekali untuk sekalian. Jadi di sini ada otak kita, otak kiri, dan otak kanan. Berarti di sini ada tanggung jawab kita mengisi otak kita di sini dengan pengetahuan. Makanya kemarin apa? Anda wajiblah belajar, membaca literatur. Kalau nggak pernah baca literatur, otak kita kosong. Nggak punya daya melihat masalah. Nggak punya daya melihat potensi masalah dan seterusnya. Jadi Anda sebagai profesional Bapak Ibu di sini wajib mengisi otak Anda di sisi rasionalnya dan di sisi kreatifnya. Dan ini perlu latihan berulang-ulang. Dari manapun kuliah Anda dulu kampusnya, itu masa lalu. Masa sekarang adalah Anda masuk namanya di Universitas Kehidupan, yaitu di Bank BJB. Jadi belajar dari literatur, bagaimana jelas ya. Berapa halaman Anda mau baca buku? 60 halaman, 100 halaman. Tadi perbandingan kita orang Amerika gitu ya, orang Eropa, orang Singapura gitu ya. Kalau Singapura negara kecil aja tuh, mereka seperti Anda levelnya itu wajib membaca buku rata-rata itu 1000 sampai 1500 halaman per minggu. Per minggu ya. Nah, itu dibaca supaya otaknya terisi. Nah, tujuannya apa sih? Kalau otaknya diisi, dia punya bank data. Bank data ini penting banget ya. Untuk apa? Pertama, melihat masalah. Melihat potensi masalah. Melihat peluang-peluang bisa diimprove. Dan keempat apa? Melihat peluang bisnis. Ini hanya bisa kalau bank data di kepala kita ini, di otak kita ini, terisi dengan baik untuk merespons suatu stimulasi. Dengan panca indera Anda. Ini dilatih. Berulang-ulang kepekaan ini. Jadi ini wajib dilatih berulang-ulang. Berapa lama sih melatih ini? 3 bulan teman-teman sekalian. 3 bulan. Belajar, analisa. Belajar, analisa. Temukan. Sampaikan ke pimpinan. Nah, tadi pimpinannya apa tadi? Ini bos ada masalah ini situasinya, ini persoalannya, ini faktor penyebabnya, ini solusi kreatifnya, ini solusi rasionalnya, ini pesan potensialnya. Dan Anda sampai lengkap semuanya. Kalau begini, bos kita akan bangga sama kita. Keren. Sebagai leader, sebagai profesional. Anda memang sangat care dengan Bank BJB. Supaya bisa berisiko ini minimal risiko-risikonya. Nah, jadi intinya adalah otak kita wajib diisi. Untuk apa? Merespon faktor dari luar diri kita. Nah, bagaimana caranya? Makanya dilatih panca indera kita. Mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Supaya peka dengan bisnis kita. Dan saya kebetulan belajar di Jepang. Gitu ya. Belajar di Jepang sama belajar di Belanda ya. Teknik ini. Ini dilatih. Berulang-ulang ya. Supaya punya kepekaan. Apa sih outputnya? Sederhana. Anda wajib menemukan masalah, potensi masalah, peluang improvement, dan peluang bisnis. Dari situ Anda keluarlah ide kreatifnya. Begitu ya. Nah, jadi di sini lihat ya. Ketemu ini, lalu cari faktor penyebabnya, lalu Anda mempunyai ide kreatifnya. Nanti kita belajar ya. Sesi berikutnya nanti saya akan jelaskan tentang ini 10 skimper gitu ya. Lalu uji saintifik dan seterusnya. Ini penting sekali ya. Nah, sekarang saya masuk tools-nya, Kapner Trigger Model. Jadi di sini dengan data tadi yang Anda peroleh, Anda wajib ya
menganalisis situasinya. Nah, hebatnya tools dari Kentrigo Model ini, kerennya adalah dia lengkap ya. Anda wajib tadi menemukan apa tadi? Masalah, potensi masalah, project improvement, peluang bisnis. Dari sini baru Anda memperhatikan situasi yang ada. Kenapa ini ada masalah? Dipilah-pilah supaya tadi benar kusut mulai Anda urai. Lalu tahap berikutnya apa? Membuat prioritas. Dari sini Anda mulai menempatkan apa langkah berikutnya. Nah, disinilah kalau dia analisisnya di sini ada persoalan penyebabnya, maka Anda mencari apa penyebab dari masalah ini. Apa penyebab potensi masalah ini. Nah, ini dianalisa. Perubahannya dengan 5W 1H gitu ya. Dilihat ya. Dan setiap faktor penyebab ini wajib diverifikasi. Kenapa kita nggak boleh trial and error gitu ya. Memastikan penyebab itu betul. Supaya nanti jangan muncul berulang-ulang gitu ya. Nah, ini yang mencari kebenaran kita gitu ya, kebenaran fakta-fakta. Makanya speak with data. Tahap kedua yaitu Anda mencoba mencari alternatif solusi. Nah, disebut adalah keputusan. Lalu Anda mulai berani mengambil keputusan gitu ya. Entah pakai metode Kentrigo Model atau menggunakan tree diagram atau menggunakan metode Pareto atau metode lain. Nanti kita belajar lagi ya. Nah, oleh karena itu disinilah langkah Anda mengambil keputusan, berani mengambil keputusan dari pilihan kreatif dan pilihan rasional. Dan jangan lupa, setiap keputusan Anda ini sifatnya relatif, maka perlu Anda melakukan analisis persoalan potensial atau risiko analisisnya. Setiap keputusan Anda coba bagaimana faktor kegawatan di sini. Nah, ini yang disebut dengan langkah strategi kita. Nanti kita belajar ya. Kalau PMM model ini asik banget, nanti kita perkuat ya di sini, sehingga kita bisa berkembang dengan bagus dalam pengembangan decision making model kita. Baik Bapak sekalian, sementara itu dulu dan saya persilakan Ibu Rini melanjutkan materi kita hari ini. Terima kasih.